Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita semua panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik itu nikmat yang kecil ataupun nikmat yang besar. Salawat serta salam mari kita limpahkan ke junjungan Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelum memasuki bulan Ramadan, ada sebuah peristiwa yang sangat besar bagi umat Islam, yaitu Isra Miraj. Apa itu Isra Miraj? Isra berarti perjalanan malam. Menurut istilah, Isra berarti perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj berarti naik atau menuju ke atas. Menurut istilah, Mi'raj berarti naiknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah di tahun ke-10 masa kenabian. Ketika Rasulullah SAW sedang tidur, tak lama kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau sambil membawa buraq yang bisa lari kencang laksana kilat. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditaikkan ke buraq tersebut dan di sanalah mereka menuju langit. Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa ini dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami illa masjidil aqsa allazi barakna khallahu linuriyahu min ayatina innahu wa samiul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kekuasaan kami. Sesungguhnya Ia Maha melihat lagi Maha mendengar. Perjalanan yang pertama menuju Masjidil Aqsa, dan dalam perjalanan tersebut mereka singgah di 5 tempat. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke Masjidil Aqsa. Dan setiap persinggahan, setiap sampai di tempat lain, mereka sering melaksanakan sholat 2 rakaat. Nabi Muhammad pun disuruh memilih sebuah gelas yang terdapat air susu dan air arak. Nabi Muhammad pun memilih air gelas yang berisi air susu. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Selamat kepada engkau ya Rasul, karena engkau telah memilih hal yang baik bagi umatmu dan dirimu sendiri." Setelah menjadi imam sholat, barulah Rasulullah SAW dan malaikat Jibril menuju Sidratul Muntaha. Dan dalam perjalanan tersebut mereka singgah di 7 langit. Singkat cerita, akhirnya mereka sudah melewati ke-7 langit tersebut. Dan sebelum pergi ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mengajak Rasulullah SAW ke Sidratul Mustaqim untuk melihat para malaikat sedang melakukan tawaf. Setelah itu barulah mereka menuju Sidratul Muntaha. Dan dalam perjalanan tersebut malaikat Jibril tidak ikut serta. Singkat cerita, akhirnya Rasulullah SAW dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam pertemuan tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu.
Tetapi ketika hendak turun, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa, dan diceritakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad. Setelah diceritakan, Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kembali menghadap Allah, untuk meminta keringanan perintah yang ia perintahkan. Nabi Muhammad pun kembali menghadap Allah dan meminta keringanannya. Yang tadinya 50 kali sholat dalam satu hari satu malam, sekarang menjadi 5 kali dalam satu hari satu malam. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tamsil dan hikmah dari Isra Mi'raj. Yang pertama, Rasulullah SAW melihat orang yang sedang memotong padi, tetapi ketika padi itu sudah dipotong, tak lama kemudian padi tersebut tumbuh kembali, mekar kembali. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah orang itu?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasul, itu bagaikan umatmu yang gemar beramal jariah, kelak ia terus memetik pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala." Yang kedua, Rasulullah SAW melihat seseorang yang terus-menerus memukul kepalanya sendiri. Rasul kembali bertanya, "Siapakah orang itu ya Jibril?" Lalu maka Jibril menjawab, "Itu bagaikan umatmu ya Rasul, yang tidak pernah melaksanakan sholat, kelak ia terus-menerus memukul kepalanya sendiri." Yang ketiga, Rasulullah SAW melihat sebuah kuburan yang memiliki yang wangi. Rasul kembali bertanya, "Ya Jibril, kuburan siapakah itu?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Itu kuburan Siti Masitoh ya Rasul, dan anaknya. Ia mati karena digodok oleh Fir'aun." Yang keempat, Rasulullah SAW melihat orang yang di hadapannya ada dua hidangan makanan. Yang sebelah kanan makanan lezat, tapi yang sebelah kiri makanan busuk, makanan basi. Tetapi orang tersebut dengan lahapnya memilih makanan yang sebelah kiri, makanan yang busuk daripada makanan yang lezat. Rasulullah SAW kembali, "Ya Jibril, siapakah orang itu?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Itu bagaikan umatmu yang lebih memilih pekerjaan yang buruk daripada pekerjaan yang baik." Dan yang kelima, Rasulullah SAW melihat seorang lelaki yang gagah perkasa, tetapi ketika ia melihat ke arah kiri, ia merasa sedih, ia menangis terseduh-seduh. Sebaliknya, ketika ia melihat ke arah kanan, menengok ke arah kanan, ia bergembira, ia senang. Rasul kembali bertanya, "Ya Jibril, siapakah lelaki itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu bapakmu ya Rasul, bapakmu yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika ia melihat ke arah kiri, ia merasa sedih, ia menangis karena melihat anak cucunya banyak yang berbuat maksiat, banyak yang berbuat buruk. Sebaliknya, ketika ia melihat ke arah kanan, ia merasa gembira, ia senang, ia tertawa karena melihat anak cucunya ada yang berbuat baik, berbuat amal jariah." Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, untuk kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan karena saya juga masih tahap pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.